yang pertama yaitu gambaran geografis bangsa Arab. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu semenanjung Arabia, terletak di Asia Barat Daya. Sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Tidak terdapat sungai yang dapat dilayari atau airnya yang terus-menerus mengalir ke laut. Yang ada hanya lembah-lembah yang digenangi air di waktu musim hujan. Semenanjung Arabia terdiri atas dua bagian. Yang pertama, daerah pedalaman. Daerah pedalaman merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Yang kedua, daerah pantai. Di pinggir laut, di bagian tengah dan selatan, hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Di antara daerah itu, Yaman yang paling subur, sehingga disebut dengan negeri berkah. Berdasarkan letak geografis bangsa Arab ini, mereka yang tinggal di pedalaman disebut penduduk pengembara atau al-Badui. Mereka ini mengembara dari suatu tempat ke tempat lain dengan membawa segala miliknya, berhenti bila menemukan air dan padang rumput untuk ditinggalkan lagi bila sumber kehidupan mereka habis. Pekerjaan utama mereka memelihara ternak unta, domba, dan kuda, serta berburu, dan tidak tertarik dengan perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Selanjutnya yaitu asal-muasal bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samia dan terbagi kepada dua suku. Pertama, suku Arab Al-Baida, yaitu suku Arab yang sudah punah seperti Tasamud. Kedua, suku Arab Al-Bakiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Kota dan Adnan. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, tetapi mereka mendustakannya. Maka Allah menyiksa mereka dengan meniupkan angin selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Mereka mati berkelimpangan karena kedinginan, kelaparan, dan ditimpa berbagai penyakit sehingga mereka punah dan tidak ada yang tersisa. Selanjutnya itu kehidupan flora di Arab. Hasil utama Jazirah Arab adalah kopi, kurma, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang paling penting diantaranya adalah kurma. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan di padang pasir tanpa kurma. Buahnya menjadi bahan makanan pokok, bijinya ditumbuk untuk makanan unta, dan batangnya dapat dijadikan sebagai bahan kayu bakar. Di Hijaz dan sekitarnya, Yastrib adalah penghasil kurma yang banyak. Sampai sekarang masih seperti itu. Sebaliknya Makkah karena daerahnya bukit-bukit berbatu tidak terdapat banyak kurma karena daerah-daerah pantai seperti Yaman, Hadramaut menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran, juga gandum dan kopi dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu kehidupan fauna di Arab. Hewan utama di Jazirah Arab adalah unta, kuda, domba, dan kambing. Tetapi yang paling penting diantaranya adalah unta, karena selain berfungsi sebagai alat transportasi, juga dijadikan sebagai alat tukar, mas kawin, hingga tebusan. Hasil perjudian bahkan kekayaan, semuanya dihitung dengan jumlah unta. Boleh dikatakan, unta menjadi teman abadi orang Badui karena air susunya diminum sebagai pengganti air, sebab air dalam musim kering hanya diberikan untuk ternak. Dagingnya jadi santapan makanan, kulitnya menjadi pakaian, kotorannya dapat dijadikan bahan bakar, bahkan air kencingnya digosokkan ke kulit agar terhindar dari sengatan binatang. Selanjutnya yaitu watak bangsa Arab. Jazirah Arab yang mengesan dan tandus memberi pengaruh terhadap bentuk fisik dan karakter mereka. Pada bentuk fisik mereka bertumbuh kekar, kuat, dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan dalam karakter memberi watak khusus, baik yang positif atau
Adapun watak positif pertama adalah kedermawaan, karena di kalangan masyarakat kedermawaan adalah bukti kemuliaan. Semakin dermawan seseorang, maka dia akan semakin dihargai dan dikagumi. Yang kedua, keberanian dan kepahlawanan menjadi syarat yang mutlak diperlukan agar dapat mempertahankan hidup di padang pasir yang tandus dan gersang itu. Selanjutnya, watak negatif. Yang pertama itu gemar berperang, yang kedua angkuh dan sombong, yang ketiga pemabuk dan pejudi. Selanjutnya, agama dan kepercayaan bangsa Arab. Sebelum Islam lahir dan dikembangkan di kawasan padang pasir Najd yang melengkapi Mekah dan Madinah, di sana telah berkembang agama Yahudi maupun Nasrani. Namun, orang-orang pribumi masih banyak memeluk keyakinan penyembahan berhala yang terutama dipeluk orang-orang Arab kabilah Quraisy di Mekah. Mayoritas bangsa Arab sebelum Islam menganut kepercayaan yang menyembah berhala atau patung atau benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib seperti batu, pohon kayu, binatang, dan sebagainya. Oleh karena itu, di kalangan mereka terdapat beberapa nama Tuhan yang disembah seperti Uzza, Manat, Lata, dan Hubal. Selanjutnya itu politik dan pemerintahan bangsa Arab. Di kalangan Arab Badui dianggap pemerintahan sebelum mereka berbangsa. Apa suku yang dipimpin kepala suku yang disebut Sheikh. Mereka sangat mengedepankan hubungan kebersamaan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin atau sheikh. Dalam memilih pemimpin, kriteria yang dipakai adalah pemberani, pemurah, cerdas, arif, dan bijaksana. Karena tidak adanya pemerintah pusat, hubungan antar suku selalu dalam konflik. Peperangan antara suku sering terjadi. Hal-hal yang sepele bisa menimbulkan peperangan. Misalnya terkenal peperangan yang terjadi antara Bani Bakr dan Bani Tablik yang berlangsung selama 40 tahun. Disebut peperangan Bansus terjadi hanya karena unta milik anggota salah satu suku dilukai oleh anggota suku lainnya, yaitu perdagangan bangsa Arab. Terkait oleh keadaan geografis alam yang tandus, kering dan gersang, maka pada umumnya kehidupan orang Arab sebelum Islam bersumber dari kegiatan perdagangan dan peternakan. Maka terkenal beberapa kota di Hijaz sebagai pusat perdagangan seperti Mekah, Madinah, Yaman, dan lain-lainnya. Di kota Mekah setahun sekali diadakan keramaian yang ramai dikunjungi orang sekitarnya, sehingga dengan demikian Mekah tumbuh jadi kota dagang antara suku bangsa yang terdapat di sekitar Jazirah Arab. Di samping itu, penduduk yang tinggal di pedesaan umumnya hidup dengan berternak kambing, berbil-bili, dan unta. Ternak ini sekaligus merupakan bahan makanan bagi mereka. Hewan ternak ini mereka gembalakan dengan jumlahnya amat sedikit dan terbatas di Jazirah Arab. Selanjutnya, sosial dan budaya bangsa Arab. Bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya. Ciri khas manusia ideal bangsa Arab adalah kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, dan kemahiran menunggang kuda. Maka tidak mengherankan bila sastra terutama puisi sangat berkembang pesat di kala itu. Baik, adapun pesan saya dari materi sejarah bangsa Arab sebelum Islam, yaitu bangsa Arab hidup dalam beragam kepercayaan dan praktik agama. Mereka mempraktikkan penyembahan berhala, patung, dan benda-benda lain yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Bangsa Arab terbagi antara yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, penyembahan berhala, dan agama Hanafiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Adanya keberagaman ini mencerminkan kompleksitas budaya dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Baik, itulah
dari penyampaian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.